Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu. Walaupun kondisi pada saat ini kurang baik, yaitu adanya wabah COVID-19. Kita dihimbau untuk tetap stay at home, jaga kebersihan agar kita bisa terhindar dari wabah virus COVID-19. Oke, untuk kali ini saya akan membagikan sebuah materi tentang teknik komputer dan jaringan. Topik atau temanya teknologi layanan jaringan untuk kelas 11 semester ganjil KD 4.3 menguji kinerja komputer. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat nomor 2, menentukan cara pengujian hasil perakitan komputer. Yang ketiga, mengurutkan langkah-langkah pengujian hasil perakitan komputer. Setelah mempraktekkan, peserta didik akan dapat 1. Melakukan pengujian hasil perakitan komputer. Yang kedua, membuat laporan pengujian kinerja komputer. Selanjutnya, materi pembelajaran. Yang pertama, proses POS. Yang kedua, langkah-langkah melakukan pengujian hasil perakitan komputer. Yang ketiga, jenis kode BIP. Langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama, apa yang dimaksud proses POS? Proses POS adalah sekumpulan rutin-rutin khusus yang dijalankan selama proses booting komputer pribadi atau PC yang disimpan di dalam ROM. Rutin-rutin ini didesain untuk melakukan pengujian terhadap kesehatan sistem komputer. Apakah komponen berjalan dengan benar sebelum BIOS memulai sistem operasi? Yang dilakukannya adalah mengecek jumlah RAM, keyboard, dan perangkat media penyimpanan atau disk drive. Yang kedua, langkah-langkah pengujian hasil komputer. Hidupkan monitor, lalu unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Yang kedua, program POS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila terdapat kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi beep secara teratur sebagai kode indikasi kesalahan. Periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui indikasi kesalahan yang dimaksud oleh kode BIP. Selanjutnya, ketiga, jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program POS. Tekan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk masuk ke program setup BIOS. Yang keempat, periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus dirubah nilainya, terutama kapasitas hard disk dan boot sequence. Yang ketiga, jenis kode BIP. 1. Kerusakan bunyi BIP panjang berulang kali apabila indikasinya adalah bunyi BIP panjang pada saat melakukan boot. Hidupkan komputer dan lampu power monitor serta lampu power CPU sudah dalam keadaan on. Namun, pada monitor tidak bisa menampilkan gambar atau tidak muncul apa-apa alias black screen. Maka sudah dapat dipastikan bahwa ada masalah yang terjadi pada memori komputer atau RAM. Bisa juga kerusakan atau kesalahan pada DRAM. DRAM tidak terpasang dengan benar atau DRAM tidak kompatibel dengan mainboard. Perhatikan PCI pada DRAM yang dipasang. Solusi untuk mengatasi masalah seperti bunyi bip panjang tersebut, maka perlu dilakukan pembongkaran CPU.
Central Processing Unit, untuk membersihkan kuningan pada keping masalah yang terjadi pada memori komputer atau RAM. Dan jika kerusakan atau kesalahan pada DRAM tidak terpasang dengan benar atau DRAM tidak kompatibel dengan mainboard, perhatikan PCI pada DRAM yang dipasang. Nomor 2, kerusakan bunyi bip panjang diikuti dengan bunyi pendek. Dari mendengar bunyi yang dihasilkan berupa bunyi bip panjang dan pendek, serta pada monitor tidak menampilkan apa-apa, biasanya kerusakan terjadi pada display adapter, lebih sering disebut VGA card. Solusi apabila terjadi kerusakan pada VGA card, maka tindakan penyelamatan adalah melakukan pembersihan pada VGA card, tepatnya pada bagian kuningan yang terkoneksi ke mainboard apabila menggunakan VGA card not on board. Apabila menggunakan VGA card on board, maka caranya harus memasang sebuah VGA pengganti pada slot VGA yang tersedia baik pada slot PCI, AGB, atau PCI Express. Untuk mengetahui jenis kerusakan atau permasalahan yang sering terjadi pada komputer ketika dinyalakan, dapat dikenali melalui bunyi bip yang muncul pada speaker mainboard pada saat pertama kali. Dengan mengenal bunyi bip pada tiap motherboard, kita dapat mengetahui kerusakan atau masalah pada motherboard. Di antaranya A. Mainboard dengan BIOS awal dan BIOS phonic. Yang pertama, bunyi bip pendek 1 kali, itu sistem normal. Bunyi bip pendek 2 kali, kerusakan atau kesalahan pada CMOS. Yang ketiga, bunyi bip panjang 1 kali dan pendek 1 kali, kerusakan atau kesalahan pada DRAM atau RAM atau terjadi short RAM. Yang keempat, bunyi bip panjang 1 kali dan pendek 2 kali, itu kerusakan atau kesalahan pada VGA card, sering terjadi bila menggunakan VGA onboard. Yang kelima, bunyi bip panjang 1 kali dan pendek 3 kali, yaitu kerusakan atau kesalahan pada keyboard atau pada VGA card, sering ditandai dengan tidak menyalanya lampu LED pada keyboard. Yang keenam, bunyi bip panjang 1 kali dan pendek 9 kali, itu kerusakan atau kesalahan pada ROM. Yang ketujuh, bunyi bip panjang berkali-kali, yaitu kerusakan atau kesalahan pada DRAM. DRAM tidak terpasang dengan benar atau DRAM tidak kompatibel dengan mainboard. Perhatikan PCI pada DRAM yang dipasang. Yang kedelapan, bunyi bip pendek berkali-kali, yaitu tenaga pada power supply tidak cukup, segera ganti power supply atau periksa kabel-kabel power supply. Selanjutnya, yang B, mainboard dengan BIOS AMI. Tidak ada bunyi bip, yaitu kerusakan atau kesalahan pada mainboard, power supply, atau speaker internal. Yang kedua, bunyi bip pendek 1 kali, itu sistem normal. Yang ketiga, bunyi bip pendek 2 kali, yaitu kerusakan atau kesalahan pada DRAM. Yang keempat, bunyi bip pendek 3 kali, yaitu kerusakan atau kesalahan yang sama dengan bunyi bip pendek 2 kali. Yang kelima, bunyi bip pendek 4 kali, kesalahan tanggal dan waktu pada sistem. Yang keenam, bunyi bip pendek 5 kali, yaitu kerusakan pada prosesor atau mainboard. Yang ketujuh, bunyi bip pendek 6 kali, yaitu kerusakan atau kesalahan pada keyboard. Yang kedelapan, bunyi bip pendek 7 kali, yaitu kerusakan atau kesalahan yang sama dengan bunyi bip pendek 5 kali. Yang kesembilan, bunyi bip pendek 8 kali, kerusakan atau kesalahan pada VGA. Yang ke-10, bunyi bip pendek 9 kali, yaitu kesalahan pada saat checksum ROM. Yang ke-11, bunyi bip pendek 10 kali, kerusakan atau kesalahan pada CMOS. Yang ke-12, bunyi bip pendek 11 kali, yaitu kerusakan atau kesalahan pada cache memori. Yang ke-13, bunyi bip panjang 1 kali dan pendek 3 kali, yaitu kesalahan pada saat memori test. Oke, yang terakhir, bunyi bip panjang 1 kali dan pendek 8 kali, yaitu kesalahan pada saat pengecekan VGA. Untuk yang selanjutnya C, semua tipe motherboard.
Yang pertama, bunyi beep pendek satu kali, itu tandanya komputer baik-baik saja. Yang kedua, bunyi beep panjang satu kali, masalah pada hard disk. Yang ketiga, beep panjang satu kali terus beep pendek satu kali, motherboardnya bermasalah. Yang keempat, beep panjang satu kali terus beep pendek dua kali, VGA-nya bermasalah. Yang kelima, beep panjang 3 kali, keyboardnya error. Yang keenam, beep pendek terus-terusan, coba periksa power supply-nya. Yang terakhir, beep panjang terus-terusan, berarti ada masalah pada memorinya. Oke, sekian dan terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.